Kita coba jawab soal nomor pertama. Ya, setelah dibaca soalnya kemudian dipahami, silahkan teman-teman pilih salah satu jawaban yang menurut teman-teman betul. Misalkan kali ini kita pilih jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai simulasi komputer assisted test atau yang lebih dikenal dengan sistem CAT. Nah, CAT ini akan dilaksanakan ketika teman-teman melaksanakan seleksi kompetensi dasar ataupun SKD. Nah, dengan adanya simulasi ini, teman-teman tentunya bisa lebih mengerti, bisa lebih paham bagaimana cara mengerjakan CAT karena simulasi ini betul-betul dibuat sesuai dengan apa yang akan diujikan ketika seleksi kompetensi dasar nanti. Jadi ketika teman-teman sudah memahami cara mengerjakan CAT, insya Allah teman-teman akan diberikan kemudahan dan akan dimudahkan untuk mengerjakan CAT karena sudah tahu bagaimana caranya, mekanismenya, dan juga sistemnya. Oke, langsung saja teman-teman kita akan bahas simulasi komputer assisted test kali ini. Yang perlu diketahui teman-teman, simulasi ini resmi ya dari Badan Kepegawaian Negara dan bisa diakses di cat.bkn.go.id. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, silahkan teman-teman masuk ke browser masing-masing, bisa Mozilla Firefox, Google Chrome, ataupun sebagainya. Nah, setelah masuk, ketik saja di Google CAT CPNS. Ya, setelah teman-teman enter, akan terlihat di Google. Nah, pilih yang situsnya yakni cat.bkn.go.id. Nah, itu alamat resmi dari BKN itu sendiri. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bagaimana dengan sumber dari simulasi kali ini. Nah, setelah masuk, teman-teman akan disuguhi yakni kolom email, password, verifikasi, login, dan daftar gratis. Silahkan teman-teman pilih daftar gratis apabila sebelumnya belum pernah mendaftar simulasi ini. Nah, setelah teman-teman klik daftar gratis, akan disuguhkan kolom nama lengkap, email, password, konfirmasi password, dan sebagainya. Teman-teman lengkapi saja sesuai data diri teman-teman. Yang jelas email harus sesuai dan juga harus benar email aktif saat ini. Nah, setelah teman-teman mendaftar akan tampil kotak dialog pendaftaran sukses dilakukan. Silahkan cek email pada folder inbox atau pada folder spam atau pada folder bulk mail dan masukkan kode aktivasi pada halaman berikutnya. Nah, teman-teman berikutnya silahkan masuk email yang tadi sudah diinput ke dalam kolom pendaftaran simulasi. Nah, sebelum masuk ke email, teman-teman akan disuguhkan tampilan seperti ini. Nah, di sini terlihat status akun belum aktivasi. Nah, itu artinya teman-teman belum melakukan aktivasi di email teman-teman. Ya, setelah masuk email, akan ada email masuk dari simulasi CAT BKN. Silahkan teman-teman buka isi emailnya, kemudian di situ tertera silahkan login dan masukkan kode aktivasi berikut ini. Nah, ini kode aktivasinya berupa angka, beberapa digit. Silahkan teman-teman copy saja. Kemudian masuk lagi tab simulasi CAT. Nah, kemudian klik aktivasi akun, kemudian
diminta kode aktivasi, silahkan masukkan kode aktivasi yang teman-teman dapatkan lewat email tadi. Ya, setelah teman-teman melakukan aktivasi, nah teman-teman bisa langsung melakukan simulasi di situs cat.bkn.go.id. Setelah diklik mulai simulasi, nah maka teman-teman akan disajikan tampilan seperti ini. Ya, ada nama lengkap, email, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, kemudian klik saja tombol mulai ujian untuk memulai simulasi. Ya, setelah teman-teman mulai simulasi, maka akan terdapat tampilan seperti ini. Di kotak paling atas terdapat tulisan batas waktu, jumlah soal, soal dijawab, dan belum dijawab. Nah, batas waktu menunjukkan waktu tersisa yakni 90 menit, kemudian jumlah soal sejumlah 100 digit atau 100 item, kemudian soal dijawab masih 0 karena kita belum menjawab satu soal pun dari simulasi ini, kemudian belum dijawab sejumlah 100. Nah, kemudian di bawahnya terdapat tulisan tes wawasan kebangsaan strip TWK. Nah, itu menunjukkan tipe soal yang teman-teman lakukan saat ini. Nah, di bawahnya terdapat kolom soal di mana soal tersebut memiliki 5 pilihan jawaban. Nah, silahkan teman-teman pahami soalnya, kemudian pilih salah satu jawaban yang menurut teman-teman paling betul. Nah, kemudian di bawahnya terdapat tulisan simpan dan lanjutkan, dan juga lewatkan soal ini. Perlu diketahui teman-teman, ketika teman-teman selesai menjawab soal, kemudian klik salah satu jawaban, maka teman-teman harus mengklik simpan dan lanjutkan. Apabila teman-teman lupa ataupun tidak melakukan klik simpan dan lanjutkan, maka soal tidak akan terjawab. Karena sistem ini tidak membaca bahwasannya teman-teman sudah mengerjakan soal. Baik, kemudian di bawahnya terdapat kotak 1 sampai 20 kecil-kecil. Nah, keterangan di atasnya terdapat tulisan hijau yakni dijawab, merah belum dijawab. Nah, karena ini warnanya merah, ini menunjukkan indikator bahwasanya soal tersebut belum dijawab. Teman-teman juga bisa mengklik angka-angka tersebut untuk loncat ataupun lompat ke soal yang teman-teman pilih. Misalkan pengen nomor sekian, tinggal diklik pada bagian kotak nomor yang teman-teman pilih. Kemudian di pojok kanan bawah terdapat kotak waktu. Nah, di situ menunjukkan waktu yang tersisa untuk teman-teman menjawab soal-soal dari CAT ini. Baik, kita coba jawab soal nomor pertama. Ya, setelah dibaca soalnya kemudian dipahami, silahkan teman-teman pilih salah satu jawaban yang menurut teman-teman betul. Misalkan kali ini kita pilih jawaban A, yakni Soekarno. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwasanya setelah teman-teman memilih jawaban dan mengklik salah satu bulatan jawaban, maka yang harus dilakukan setelahnya yaitu klik simpan dan lanjutkan. Ingat, apabila teman-teman tidak klik simpan dan lanjutkan, walaupun itu lupa, maka sistem tidak akan membaca bahwasanya soal teman-teman sudah dijawab. Nah, maka dari itu jangan sampai lupa untuk mengklik simpan dan lanjutkan. Apabila belum kita klik, maka kotak di bawah yang memiliki angka nomor 1 tidak akan berubah warna menjadi hijau dan masih terlihat merah. Sekarang kita coba klik simpan dan lanjutkan. Maka secara otomatis kotak di bawah yang bernomor 1 akan berubah menjadi hijau. Ini menunjukkan bahwasannya soal nomor 1 sudah terjawab. Nah, setelah sudah terjawab, maka akan otomatis bergeser ke soal berikutnya, yaitu soal nomor
2. Kemudian kita coba kerjakan soal nomor 2, coba pahami soalnya, kemudian klik salah satu jawaban yang menurut teman-teman benar. Kita misalkan jawaban A, yakni Sutomo. Kemudian jangan lupa klik simpan dan lanjutkan, maka kotak nomor 2 yang ada di bawah akan berubah otomatis menjadi hijau. Itu artinya teman-teman sudah menjawab soal nomor 2. Baik, soal nomor 3. Ya, setelah dipahami silahkan teman-teman pilih salah satu jawaban. Nah, untuk kali ini kita akan coba klik tombol lewatkan soal ini. Nah, ketika teman-teman mengklik lewatkan soal ini, maka soal secara otomatis akan berganti menjadi soal nomor 4. Dan bisa kita lihat indikator kotak kecil di bawah yang bernomor 3 tidak berubah menjadi hijau. Nah, ketika tidak berubah menjadi hijau, ini menunjukkan bahwasanya soal pada nomor 3 belum terjawab oleh teman-teman karena tadi mengklik lewatkan soal ini. Baik, kita coba untuk nomor 4. Kita pilih jawaban konferensi Asia Afrika. Dan nah, setelah diklik lewatkan soal ini, maka sama. Soal nomor 4 tidak berubah menjadi hijau dan masih berwarna merah. Ini menunjukkan bahwasannya teman-teman belum mengerjakan soal nomor 4. Maka dari itu sangat penting untuk mengklik simpan dan lanjutkan dan dilihat pada indikator kotak kecil di bawah apakah sudah berwarna hijau atau masih berwarna merah. Baik, sekarang kita akan coba untuk mengganti jawaban. Misalkan kita akan mengganti jawaban nomor 1. Silahkan klik kotak pada nomor 1. Nah, kemudian gantilah jawaban yang menurut teman-teman betul. Misalkan, nah kita bisa klik A, B, C, D, ataupun E. Kemudian klik atau ganti jawaban yang menurut kita benar. Kemudian klik simpan dan lanjutkan. Nah, setelah diklik simpan dan lanjutkan, maka otomatis jawaban yang kita pilih pada soal nomor 1 sudah berganti. Yang tadinya dijawab A, kemudian akan secara otomatis berganti menjadi jawaban B. Kemudian untuk kotak yang tadi belum dijawab, bisa kita pilih, kita jawab di akhir. Nah, contoh kita jawab soal nomor 3. Kita klik saja kotak nomor 3, kemudian pilih salah satu jawaban yang menurut teman-teman betul. Misalkan kita pilih C, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Maka secara otomatis kotak nomor 3 akan berubah menjadi hijau. Nah, artinya teman-teman sudah menjawab soal nomor 3. Kemudian terdapat tombol panah kanan dan kiri ini untuk menggeser soal dari nomor 21 dari yang awalnya nomor 1 sampai 20 maka akan tergeser menjadi soal nomor 21 sampai 40. Untuk tombol arah kiri itu untuk kembali ke nomor 1 sampai 20. Tombol kanan untuk menggeser soal berikutnya. Nah, kita coba klik kotak nomor 40. Nah, setelah kita klik kotak nomor 40, maka kita lihat, maka tipe soalnya sudah berganti. Dari yang tadinya tes wawasan kebangsaan, kini sudah berganti menjadi tes inteligensi umum atau TIU. Soal nomornya pun sudah berganti menjadi soal nomor 40. Ya, silahkan teman-teman pahami soalnya dan klik salah satu jawaban yang menurut teman-teman betul, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Nah, maka otomatis kotak pada nomor 40 sudah berwarna hijau. Baik, kemudian kalaupun kita akan loncat ke soal nomor terserah kita, mau itu 1 sampai 100. Nah, kita misalkan soal nomor 98,
bisa diklik nomor kotak sesuai keinginan kita. Misalkan soal nomor 98. Baik, untuk soal nomor 98 sudah memasuki tipe soal TKP ataupun tes karakteristik pribadi. Silahkan pahami soalnya, kemudian klik jawaban yang menurut teman-teman betul. Kemudian jangan lupa klik simpan dan lanjutkan. Maka jawaban nomor 98 akan berwarna hijau. Ini menunjukkan bahwa teman-teman sudah mengerjakan soal nomor 98. Nah, di kotak atas terdapat soal yang sudah dijawab, yaitu sejumlah 5 soal. Dan belum dijawab sejumlah 95 soal. Itu artinya teman-teman baru mengerjakan 5 soal dari 100 soal dan masih tersisa 95 soal yang belum terjawab. Baik, tombol selesai ujian itu untuk mengakhiri sesi ujian CAT. Kemudian pada kotak bawah itu menunjukkan waktu yang tersisa untuk teman-teman dalam batas mengerjakan soal CAT. Harus diperhatikan selalu sisa waktu yang tersisa untuk teman-teman. Jadi jangan sampai soalnya masih sedikit tapi waktunya tinggal sedikit juga. Otomatis ketika waktunya habis dan sudah menunjukkan 0, sisa waktu 0, maka otomatis sistem CAT ini akan mengakhiri ujian teman-teman dan akan langsung tertera dan terlihat hasil nilai dari apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Baik, kita coba klik selesai ujian. Nah, di sini akan terdapat kotak dialog. Apakah Anda ingin mengakhiri simulasi ujian ini? Nah, silahkan dibaca baik-baik. Jika ya, maka Anda sudah dinyatakan selesai mengikuti simulasi ujian dan Anda tidak bisa memperbaiki lembar kerja Anda. Jika tidak, maka Anda akan kembali ke lembar kerja dan silahkan untuk melanjutkan menjawab atau memperbaiki jawaban Anda. Di situ juga tertulis soal belum dijawab sejumlah 95. Ketika kita klik tombol tidak, maka kita akan kembali ke lembar ujian untuk menyelesaikan sisa-sisa soal yang belum terjawab. Kita coba lagi selesai ujian, kemudian klik tombol ya. Nah, setelah itu maka akan terlihat hasil ujian teman-teman. Terlihat nama lengkap, email. Nah, kemudian di bawahnya terdapat nilai TWK, nilai TIU, nilai TKP, dan nilai total. Setelah kita mengerjakan tadi, nilai TWK kita berjumlah 0. Kemudian nilai TIU 5, nilai TKP 3, dan nilai total yakni 8. Baik, itu tadi teman-teman simulasi yang disediakan oleh BKN. Dan perlu diketahui bahwasanya simulasi ini dari situs resmi Badan Kepegawaian Negara. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bagaimana keabsahan dari simulasi CAT di situs cat.bkn.go.id. Cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman lancar dalam mengerjakan soal komputer assisted test. Dan semoga sukses selalu ke depannya. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.